seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka menghampiri dunia hiburan tanah air. Artis senior Emilia Contessa telah berpulang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Blambangan Banyuwangi pada Senin malam. Ibunda artis Denada yang memiliki nama Nur Indah Citra Sukma Musyi ini meninggal dunia karena diabetes. Artis senior tanah air Emilia Contessa meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Blambangan Banyuwangi pada Senin malam. Ibunda artis Denada ini meninggal karena penyakit yang dideritanya yaitu diabetes. Artis serba bisa yang lahir pada 27 September 1957 tersebut telah dirawat inap di RSUD Blambangan sejak pagi hari. Namun setelah dilakukan penanganan di rumah sakit, takdir berkata lain. Emilia Contessa tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan telah berpulang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jenazah almarhumah langsung dibawa ke rumah duka di Jalan Gajah Mada nomor 20 Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Ngiri, Banyuwangi. Emilia Contessa lahir dengan nama Nur Indah Citra Sukma Musyi di Banyuwangi pada tanggal 23 September 1957. Ia adalah anak tertua dari 3 bersaudara dari pasangan Ana Suryani, seorang ibu dari suku Jawa, dan Hasan Ali, ayahnya yang berdarah Pakistan Madura. Kehidupan pribadinya juga menjadi perhatian publik. Pada tahun 1976, Emilia Contessa menikah dengan Rio Tambunan. Pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak, yaitu Denada Elizabeth Tambunan dan Riko Tambunan. Selepas berpisah dengan Rio Tambunan, Emilia Contessa kemudian menikah dengan Abdullah Surkati dan memiliki seorang anak. Pernikahan keduanya juga berakhir dengan perceraian. Terakhir, Emilia diketahui menikah dengan pria bernama Usama Muhammad Al-Hadar. Emilia Contessa memulai karir di dunia tarik suara sejak usia 5 tahun, di mana sang ibu menjadi manajernya. Beberapa lagu hits yang membuatnya dikenal oleh publik seperti Flamboyan, Angin Malam, Layu Sebelum Berkembang. Di kalangan masyarakat Banyuwangi, Emilia juga dikenal sebagai pelantun lagu kendang kepul berjudul Isun Lare Osing. Lagu yang berkisah tentang perjuangan rakyat Blambangan ini
dinyanyikan secara apik oleh Emilia dengan suara khas yang menggugah semangat. Selain dunia musik, Emilia Contessa juga pernah membintangi berbagai judul film terkenal seperti Ratapan Anak Tiri, Tetesan Air Mata Ibu, Calon Sarjana, Benyamin Raja Lenong. Emilia Contessa juga sempat menjadi manajer sang anak, Denada, yang mengikuti jejaknya meniti karir di dunia hiburan. Tidak sampai di situ, Emilia Contessa juga masuk ke dalam dunia politik, di mana namanya sempat muncul dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi pada 2010. Meski kalah suara, ia tidak menyerah dan berhasil menjabat sebagai anggota DPD Jawa Timur periode 2014-2019. Kepergian Emilia Contessa ini membuat terpukul keluarga besarnya. Sosok kakak yang penyayang ini wafat di usia 67 tahun. Sudah lama ya sakitnya sudah lama. Jadi ke rumah sakit pun tadi juga kasusnya karena ada gangguan pada diabetes. Rencana dimakamkan kapan ini Pak Almarhum? Insya Allah besok jam 2 di pemakaman Pemda. Di samping Pemda itu Pak ya? Ya. Apa kesan keluarga kan merasa terpukul kehilangan almarhum? Waduh ya Mas, karena kami saudaranya bertiga. Jadi kakak saya yang tengah itu yang namanya Rio Rosano sudah duluan meninggal. Terus kemudian yang hari ini kakak saya Mbak Emil. Jadi saya tinggal sendiri, betul-betul kehilangan betul-betul seperti hilang separuh nyawa saya. Para pelayat terus berdatangan ke rumah duka untuk mengirimkan doa dan menyampaikan duka yang mendalam kepada keluarga. Almarhum Emilia Contessa dimakamkan pada hari Selasa pukul 14 waktu Indonesia Barat di pemakaman umum samping kantor Pemda Banyuwangi. Andoko Kusumo, JTV. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah Emilia Contessa dimakamkan di TPU Karangbaru Banyuwangi pada Selasa siang. Ratusan warga ikut hadir mengantar kepergian artis dan penyanyi senior berusia 67 tahun ini hingga ke tempat peristirahatan terakhir. Tak terkecuali Denada Tambunan, anak kandung dari Emilia Contessa. Denada mengungkapkan sebelum wafat, almarhumah sempat memiliki keinginan untuk menggelar konser tunggal, meski usianya sudah tak muda lagi. Setelah dinyatakan meninggal dunia pada pukul 18 waktu Indonesia Barat pada Senin malam, almarhumah Emilia Contessa, artis dan penyanyi senior ini disemayamkan di rumah duka Jalan Gajah Mada Banyuwangi pada Selasa siang. Ratusan pelayat silih berganti berdatangan di rumah duka. Sejumlah karangan bunga juga tampak berjejer di depan rumah almarhumah Emilia Contessa. Mulai dari kalangan pejabat, politisi, bupati, artis, hingga pihak media. Kepergian Emilia Contessa membuat sejumlah pihak merasa kehilangan. Tak hanya bagi warga Banyuwangi, meninggalnya Emilia Contessa juga membuat publik secara nasional merasa kehilangan. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah almarhumah disolatkan di Masjid Al-Hadi Banyuwangi. Selanjutnya, jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Karangbaru, Kecamatan Kota Banyuwangi pada pukul 14 waktu Indonesia Barat Selasa siang. Tak hanya diikuti keluarga dan kerabat, warga Banyuwangi juga ikut hadir untuk mengantar kepergian almarhumah hingga ke tempat peristirahatan terakhir. Denada Elizabeth Tambunan, anak kandung dari almarhumah yang baru saja tiba di Banyuwangi Selasa pagi, juga ikut ke tempat pemakaman sang ibunda. Denada mendengar kabar sang ibunda meninggal dunia saat ia sedang syuting di Jakarta. Mantan rapper ini mengungkapkan meski di usianya yang sudah menginjak 67 tahun, almarhumah sempat berkeinginan untuk menggelar konser tunggal. Bahkan menurut Denada, sang ibunda juga sempat rutin menggelar latihan persiapan jelang berlangsungnya konser. Namun, takdir berkata lain. Belum sempat konser digelar, sang ibu sudah dipanggil sang pencipta karena penyakitnya. Di mata Denada, sang ibu selalu menjadi sosok yang menginspirasi dirinya untuk menjadi wanita yang kuat dan survive.
saya lagi sholat tobat gitu. Terus dia gitu, habis itu saya putuskan saya telepon mama gitu waktu itu. Terus saya nggak tahu saya mesti cerita apa nggak ya ini ya. Saya cuma telepon mama, saya nangis, saya bilang sama mama, saya minta maaf buat semua apapun kesalahan saya yang pernah saya bikin ke mama, apapun yang saya tidak sengaja atau saya sengaja, saya tahu atau saya tidak tahu yang pernah menyakiti dia gitu. Sampai dia juga bingung gitu, kenapa gitu. Aku bilang, ya aku sih merasanya aku habis tobat, aku habis minta ampun sama Allah, rasa-rasanya kok habis aku minta ampun sama Allah, aku merasa enggak apa ya, enggak afdol rasanya kalau aku enggak juga minta maaf sama ibuku gitu. Jadi itu kejadian belum lama, aku nggak tahu apakah itu sebenarnya Allah yang sudah menggerakkan hatiku juga, yang sudah menuntun aku juga untuk minta maaf kepada ibuku gitu, untuk apa ya, bukan mempersiapkan tapi ya kita nggak ada yang tahu. Aku juga nggak tahu pada saat itu kan bahwa ternyata hari ini kemarin ya mamaku dipanggil kita sama Allah. Ya gitu sih. Seperti diberitakan, artis senior tanah air Emilia Contessa meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi pada Senin malam. Ibunda dari artis Denada Tambunan ini meninggal karena penyakit yang dideritanya. Artis serba bisa yang lahir di Banyuwangi pada 27 September 1957 tersebut telah dirawat inap di RSUD Blambangan sejak Senin pagi. Namun setelah dilakukan penanganan di rumah sakit, takdir berkata lain. Emilia Contessa tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan telah berpulang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Andoko Kusumo, JTV. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet amean? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, tadi. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau beli ayam saja nggak rabun, Rip. Malu saya sama ayam. Ya, udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap dan ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu.
Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Kan rasa mau operasi zebra. Enggak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu kan bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah luar biasa. Ya. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi, nggak ada operasi kan? nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bahat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai ormeritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalallahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. Dan pemirsa, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 9 Jember mencatat selama 4 hari periode libur panjang peringatan Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek 2.576 konsili tanggal 25 hingga 27 Januari 2025. Kunjungan ke Banyuwangi dengan kereta api meningkat. Hal tersebut terlihat dari jumlah penumpang yang turun lebih tinggi dari penumpang yang naik. Dari tanggal 25 hingga 27 Januari 2025, jumlah pelanggan kereta api yang tiba melalui 6 stasiun di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 21.588 penumpang. Sedangkan masyarakat yang berangkat meninggalkan Banyuwangi pada periode tersebut sejumlah 19.161 penumpang. Menurut Manajer Hukum dan Humas KAI Daob 9 Jember, Cahyo Widiantoro, stasiun dengan jumlah kedatangan tertinggi dibanding keberangkatan adalah stasiun Ketapang, di mana jumlah yang datang mulai dari tanggal 25 hingga 27 Januari sebanyak 5.950 penumpang. Sedangkan yang berangkat sebanyak 4.834 penumpang. Artinya, lebih dari 1.000 penumpang kereta api yang datang di stasiun Ketapang melanjutkan wisata di Banyuwangi, seperti Grand Batu Dodol atau Pantai Bangsring.
Tidak sedikit pula penumpang kereta api yang turun di stasiun Ketapang melanjutkan perjalanan menuju Bali dengan kapal penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang yang berlokasi tidak jauh dari stasiun. Sedangkan mulai keberangkatan hari Selasa kemarin, tren penumpang kereta api di Banyuwangi sudah mulai berubah. Jumlah penumpang yang berangkat lebih banyak dibandingkan penumpang yang datang. Tercatat sebanyak 5.166 penumpang meninggalkan Banyuwangi melalui kereta api, sedangkan yang tiba di Banyuwangi sejumlah 4.266 penumpang. Para pelancong di Banyuwangi sudah mulai kembali ke kota asal, persiapan sebelum mulai kembali ke rutinitas pekerjaan ataupun sekolah pada Kamis nanti. Setiap harinya terdapat 18 perjalanan kereta api yang melintas di Kabupaten Banyuwangi pada momen libur panjang Isra Miraj dan Tahun Baru Imlek kali ini. Jumlah perjalanan kereta api tersebut akan meningkat seiring akan dioperasikannya kereta api Ijen Express relasi Ketapang Malang mulai 1 Februari 2025 mendatang. KAI Daob 9 Jember juga telah mengambil langkah strategis dengan memperkuat sinergi bersama Pemkab Banyuwangi terkait konektivitas dan aksesibilitas. KAI Daob 9 Jember berharap meningkatkannya jumlah penumpang kereta api ke Banyuwangi dapat mendorong pertumbuhan pariwisata, sehingga berdampak positif bagi perekonomian lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Antoko Kusumo, CTV. Dalam libur panjang Isra Miraj dan Imlek tahun 2025 membawa dampak positif bagi pemilik tempat wisata di Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya kolam renang yang berada di Kecamatan Glenmore yang naik 30% dari hari libur biasanya. Sedangkan puncak libur panjang diprediksi jatuh pada hari Rabu bertepatan dengan libur Imlek. Peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung di tempat wisata untuk menikmati libur Isra Miraj dan Imlek tahun 2025. Kenaikan cukup signifikan hingga 30% dari hari libur biasanya. Pengelola wisata kolam renang Fahmi Bagus Hartawan menuturkan bahwa peningkatan dirasakan sejak hari Sabtu pekan lalu. Dalam keseharian, kurang lebih sekitar 1.300 hingga 1.700 pengunjung datang dari berbagai daerah, seperti daerah Jember, Situbondo, Bondowoso, bahkan hingga dari Pulau Bali. Sedangkan puncak wisatawan yang datang pada hari Rabu yang bertepatan dengan libur Imlek dengan prediksi mencapai nyaris menyentuh angka 2.000. Data tersebut didapat dari beberapa wisatawan rombongan dari luar daerah yang sudah melakukan konfirmasi dan dipastikan rombongan akan menghabiskan liburan di kolam renang miliknya. Jika dibandingkan pada Januari tahun 2025 ini dengan Januari 2022 silam, pengunjung nyaris sama, yakni di atas 25.000 pengunjung. Sedangkan untuk tahun 2023 dan 2024 sedikit menurun, namun tidak signifikan. Penurunan ini banyak faktor, salah satunya yakni kurangnya tempat baru di wisatanya. Ya, alhamdulillah untuk peningkatan pengunjung long weekend kemarin ini sangat bagus. Kita dari luar kota, dari Banyuwangi juga semua masuk ke wisata di Rukning ini. Jadi dibandingkan tahun yang lalu kita lebih tinggi di tahun yang sekarang ini. Saya berharap besok itu adalah puncaknya, karena hari sekarang ini kita kan hari Selasa, Rabu kan terakhir libur. Semoga hari Rabu itu terakhir puncak kita untuk menghadapi liburan ini di bulan Januari. Saya berharap bisa 2.000 sampai 2.500 pengunjung. Salah satu pengunjung Nur Aziza yang datang bersama rombongan dari Kecamatan Purworejo mengaku memilih liburan ke kolam renang karena mencari suasana baru. Walaupun jarak yang ditempuh juga cukup jauh, yakni nyaris 1,5 jam lamanya. Dan kesini terus renang panas-panasnya ya lagi mood aja mas kesini. Gitu ya. Setiap liburan kesini atau seperti apa? Pelabuhannya dibawa ke utara masnya? Enggak tergantung ya. Ini tadi rombongan dari Purworejo berangkat jam berapa dari sana? Jam 10-an. Rencana balik nanti sore. Tapi jam 3. Jam 3. Menikmati liburan di pemandian. Apa yang dinikmati dari? Enak, segar, seru. Kenapa kok nggak milih ke pantai? Purworejo kan banyak pantai tuh sekitarnya. Bosan apalagi ke
Lampu merah kan udah sering banget. Jadi suasana baru. Oke. Sementara itu, tempat wisata Pantai Gumuk Kantong pada libur panjang tahun ini pengunjung relatif stabil, yakni di angka 1.000 hingga 1.500. Jika dibandingkan pada tahun lalu, pengunjung jauh menurun. Salah satu sebabnya yakni cuaca ekstrim yang melanda Jawa Timur, khususnya Banyuwangi. Dari Eka, JTV. Pasar hewan Genteng di Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng pada Selasa pagi terpantau sepi dari pedagang maupun pembeli dari luar daerah. Hal ini terjadi dampak dari meningkatnya PMK di beberapa wilayah. Selain itu, harga jual kambing di pasar hewan ini relatif menurun atau murah. Pantauan di pasar hewan Genteng di Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng pada Selasa pagi terpantau sepi dari pedagang maupun pembeli dari luar daerah, seperti dari Jember dan juga Situbondo. Ini terjadi lantaran dampak peningkatan penyakit mulut dan kuku di beberapa wilayah Jawa Timur. Selain itu, dampak dari PMK ini membuat harga jualnya kambing tidak sesuai harapan. Jika sebelumnya kambing dengan ukuran super mencapai 4 juta, kini dengan kualitas yang sama, harganya paling tinggi hanya 2 juta, itu pun pembelinya tidak ada. Bahkan di pasar hewan ini, pedagang lokal pun juga jauh menurun drastis. Pedagang enggan membawa dagangannya ke pasar lantaran daya beli masyarakat menurun sangat jauh sebelum adanya PMK. Ini juga berdampak dengan pendapatan daerah yang tentunya juga ikut turun. Sedangkan untuk mengantisipasi PMK, pedagang memilih untuk mengantisipasi mandiri di kandang masing-masing. Beruntung hingga saat ini tidak ada laporan hewan-hewan yang dijual pedagang di Pasar Genteng terkena PMK. Namun mereka berharap adanya penyemprotan dari dinas terkait. Dengan adanya isu PMK, berimbas pada kedatangan pedagang. Utamanya pedagang yang dari Jember itu memang 70% nggak ada yang masuk pasar kita. Karena memang diisukan di sana itu memang PMK. Kebanyakan mereka itu belanja. Intinya beli dagangan dari sini dibawa ke Jember. Ya kadang ada sih yang memang bawa, tapi kapasitasnya nggak banyak. Pengurangan yang berkurang ini kayaknya ya yang signifikan ini yang dari Jember ini yang nggak masuk. Kalau di persentase mungkin 40%-an. 40% kita berkurang. Bersinggungan dengan pendapatan kita juga akhirnya. Dari Eka, JTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara, akan segera berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun bisa seorang remaja 20 tahun di Kabupaten Probolinggo tewas terkena ledakan dari sebuah benda di jalan desa.
Pasca kejadian, langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga kini polisi belum bisa memastikan benda meledak tersebut milik korban atau justru dilempar orang lain. Warga Desa Mentor Kecamatan Sumber Asi Kabupaten Probolinggo pada Sabtu dini hari digegerkan dengan suara ledakan di sekitar jalan desa. Dalam rekaman video amatir, warga terkejut di lokasi ternyata ada korban terkapar bersimbah darah dengan luka bakar pada bagian perut hingga paha. Bahkan jari tangan kiri korban hancur terkena ledakan. Warga selanjutnya membawa korban ke instalasi gawat darurat RSUD Dr. Muhammad Saleh, namun sayang korban meninggal dunia saat perawatan. Pada Sabtu pagi, tim Inafis Satreskrim Polres Probolinggo Kota melakukan olah tempat kejadian perkara. Bahkan polisi menerjunkan anjing pelacak guna mengetahui adanya bukti-bukti jenis benda yang meledak. Dari kesaksian warga, sekitar pukul 2.30 dini hari, terdengar suara ledakan cukup keras dari sekitar jalan desa. Setelah didekati, ada pria terkapar minta tolong. Mana? Saya posisi di RT terlalu lekor. Oh, di kamar. Di kamar. Nah, terus? Akhirnya saya mendengar suara petasan. Pada petasan saya. Apa dia memakai? Gitu. Saya akhirnya mau keluar. Buka lawang, akhirnya di rumah. Kalau lihat kanan kiri tidak ada orang. Akhirnya saya masuk lagi mau tidur. Barang jam-jam tidur. Nah, saya mau tidur. Terus ada suara orang minta tolong. Tolong. Kok ada orang gitu saya bilang. Akhirnya saya keluar ke sini. Saya lihat kanan kok ada geletak orang gitu. Berapa orang berarti yang geletak? Cuma itu. Yang ada temannya? Ada temannya. Cuma itu. Kondisi waktu itu masih orangnya masih artinya masih tidur posisi tergeletak. Tidur tergeletak. Sudah tergeletak, saya sudah ada yang mau nolong, saya sendiri tidak berani. Akhirnya tetangga sebelah ini. Hasil identifikasi korban diketahui bernama Irfan Widiarto, 20 tahun, warga Desa Mentor, Kecamatan Sumber Asi, Kabupaten Probolinggo. Polisi belum bisa memastikan benda yang diduga bondet tersebut milik korban atau justru sengaja dilempar orang lain. Farid Falevi, JTV. Nah pemirsa, berkah ombak pasang air laut, puluhan warga di pesisir pantai selatan Bambang Lumajang panen batu alam hias. Dalam satu hari, warga mampu mendapatkan puluhan karung batu alam. Ombak pasang air laut sejak sepekan terakhir disambut bahagia puluhan warga di pesisir pantai selatan Bambang, Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Puluhan warga panen batu alam hias yang terbawa ombak pasang, di mana sambil membawa timba dan karung, warga memilih ribuan batu yang bagus terbentuk bulat lonjong dan pipi di tepian pantai. Meskipun harus was-was dan berjibaku dengan ombak pantai, namun warga mengaku senang lantaran ombak pasang membawa material batu alam yang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dalam sehari, warga ini mampu mengais batu hingga puluhan karung. Setiap satu karung batu dijual kepada tengkulak sebesar Rp5.000. Apa ini, Bu? 5.000. Iya. Bu, ini yang dicari ini batu apa sih, Bu? Batu alam. Batu alam. Ini yang dicari di pantai yang bentuknya seperti apa, Bu? Seperti ini. Yang bentuknya gimana itu, Bu? Ini bentuknya yang bagus dan ada pori-pori. Bulat juga ya, Bu? Iya. Dalam satu hari itu dapat berapa karung, Bu? Lihat keluarnya batu. Kalau keluarnya banyak gini, kadang dapat 10 karung. Satu karungnya dijual berapa, Bu? 5.000. Sulit nggak, Bu, nyarinya, Bu? Ya, kalau nggak ada ya sulit. Kalau banyak gini ya, alhamdulillah agak enak ya. Berarti kalau ombak pasang semakin banyak ya, Bu? Ya? Makin banyak, ya makin bagus-bagus keluarnya. Sudah berapa lama, Bu, ini? Saya ya ada 13 tahunan. Batu alam hias ini digunakan sebagai dekorasi taman, teras rumah, hingga hiasan dinding. Batu hias dari pantai Bambang ini sudah terjual hampir di seluruh wilayah Jawa Timur dan Bali. Itu biasanya untuk villa-villa, untuk tebar, untuk terapi, di kantor, juga di taman, di kolam kan gitu. Ini biasanya setornya kemana, Pak? Tergantung yang membutuhkan.
juga Lumajang, untuk kantor-kantor kan serba ada semua itu. Di depan-depan kantor untuk tebar, untuk terapi, untuk kolam. Kalau luar daerah Pak? Ada yang di Malang, itu untuk perumahan-perumahan itu. Ya untuk kolam juga. Terus Bali ya ada, Jember, Probolinggo juga, semuanya ada. Pantai Bambang Lumajang ini memang dikenal menjadi penghasil batu alam hias lantaran pantai ini menjadi penghubung dari hulu sungai Gunung Semeru. Yogi Nugraha, CTV. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu
Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes simulasi. Persiapkan diri dan kesehatan Anda sebaiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang siswi SMA diduga pelaku pembuangan bayi di Sungai Tanggul diamankan polisi. Pihak kepolisian juga akan memeriksa serta melakukan tes DNA guna mengungkap ayah dari bayi balang tersebut. Inilah detik-detik saat warga Dusun Kerajaan Desa Daruan, Kecamatan Tanggul, Jember digegerkan dengan penemuan jasad bayi berjenis kelamin perempuan di tepi sungai beberapa waktu lalu. Bayi balang dengan berat 2,2 kg dan panjang 50 cm itu diduga dilahirkan kurang dari 1 kali 24 jam sebelum ditemukan. Saat ditemukan kondisinya sudah meninggal dunia, bahkan tali pusar masih menempel pada tubuhnya. Tak butuh waktu lama, kepolisian Jember saat dikonfirmasi Selasa siang mengaku telah mengamankan seorang perempuan yang masih tercatat sebagai siswi di sebuah SMA di Tanggul. Siswi ini diduga sebagai pelaku pembuangan bayi malang tersebut. Kasat Reskrim Polres Jember AKP Angga Aryatmana mengaku anak berhadapan dengan hukum atau ABH tersebut berhasil diamankan kurang dari 24 jam sejak kasus penemuan jasad bayi. Penanganan kasus ini kini berada di bawah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak TPA Satreskrim Polres Jember, mengingat pelaku masih di bawah umur. Untuk temuan bayi tanggal 25 Januari pada pukul 3 kami mendapatkan informasi. Dari itu kami melaksanakan penyelidikan. Ada ABH yang sudah kami amankan. Terus sudah kami amankan juga terkait dengan pakaian yang digunakan. Untuk motif apa mungkin bisa motif masih kami dalami masalahnya. Artinya sudah ada titik terang begitu dari kasus itu ya, siapa pelakunya mungkin? Untuk pelaku dari ibu dari ADH itu sendiri, ya. Terus untuk pendalaman siapa yang melakukan hamil, yang bisa hamil, itu nanti kami dalami lagi untuk siapa pelaku laki-laki. Ada informasi dibantu orang tua? Sebentar masih kami dalami. Saat ini ABH tersebut telah diamankan di Bengkel Jiwa Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Jember. Pihak kepolisian juga akan memeriksa serta melakukan tes DNA guna mengungkap ayah dari bayi balang itu. Lutfi Kurahman, CTV. Akibat hujan lebat dan tekstur tanah gembur, bencana longsor menutup jalan desa terjadi di Desa Alas Bayur, Kecamatan Melandingan, Situbondo. Tanah bercampur bebatuan dari tebing yang longsor menutupi jalan ketebalan sekitar 4 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa. Sebagian tanah dari tebing setinggi 70 meter runtuh dan menutupi jalan desa di Dusun Kelompangan, Desa Alas Bayur, Kecamatan Melandingan pada Senin kemarin. Lumpur bercampur bebatuan setebal 4 meter menutup akses jalan desa sepanjang 50 meter.
Bencana longsor ini pasca wilayah Kecamatan Melandingan diguyur hujan lebat. Tekstur tanah diduga memicu tanah gembur dan berujung ambrol ke jalan desa tersebut. Dampak longsor, kendaraan baik roda 2 maupun 4 tak bisa melintas. Warga setempat bersama tim reaksi cepat Kabupaten Situbondo bergotong royong membersihkan tumpukan tanah. Telah terjadi tanah longsor di Dusun Kelumpangan, Desa Lasbayur, Kecamatan Mandingan, Kabupaten Situbondo pada hari Senin malam. Kemudian jalan yang longsor sedalam 70 meter dengan panjang 50 meter, ketebalan 7 meter yang mengakibatkan akses menuju Desa Lasbayur terganggu sehingga tidak bisa dipakai untuk kendaraan roda 4. Pada saat ini sudah dilakukan kerja bakti oleh masyarakat sekitar dengan harapan akses itu bisa digunakan untuk mobilitas masyarakat setempat. Beruntung saat bencana datang tidak ada warga yang melintas di lokasi kejadian. Akses jalan desa kembali normal setelah tumpukan tanah berhasil dibersihkan. Andi Nurkolis, CTV. Itulah seluruh rangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa? Itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, si. Sebelah sini. Rip. Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. Maksudnya? Kok nggak hijau? Ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS. BPJS Pak RT. BPJS kok sini? Saya nggak lengkap mengurus. Saya punya kenalan orang spesialis Tabib Mr. Akbar Han, pengobatan segala macam penyakit mata.
Tanpa operasi? Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Masa mau operasi zebra? Enggak, tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu berarti bukan udah sembuh. Ini tidak pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? Luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, bisa lihat kitab kuning lagi. Nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjaga. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili habat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang.